jauh. Oke. Tadi berapa debitnya? Berapa debit? 100 ya? Hah? Debitnya berapa udaranya? Baca-baca. Berapa debitnya? Hah? 1 meter. 5 detik per 300 detik per jam. Berapa jam? 5 jam per jam? 5 jam. Ya. Tadi di sini kan ada punya saudara ya. Jadi N 300 meter kubik per jam bagi mana ini? Nah, ini 0,9 3 meter kubik per kilogram udara kering. Nah, ya gitu kan? Ya enggak? Mana itu? 300 2,6 kilogram udara kering per gram. Ya kan? Ya kan? Dan bahannya berapa tadi? 100 kilo? Hah? 100 kilo. Kadar air awalnya? 20%. Hah? 20%. Jadi massa bahan kering 80 kg H2O awal 120 gram. Ya kan? Nah, sekarang delta W 0,016 kurang 0,010 0,006 kilogram H2O per kilogram udara kering. Ya kan? Laju penguapan sekarang 322,6 kilogram udara kering per jam kali 0,006 kilogram H2O per kilogram udara kering. Sampai grafiknya. Kali 1,9 agak di belakang kilogram H2O per jam. Total air yang dituangkan sebanyak berapa jam tadi? 5 jam ya? Kali 1,94 kilogram H2O per jam. 9,7 kilogram jamnya habis. Nah, jadi agak sisa berapa? Semua 9,7 sisa berapa? 10,3 ya kan? Betul tuh? Hah? Betul ya? Cocok ya? Kadar air akhir 10,3 bagi 10,3 tambah 80
udara dengan udara kurang efektif ya. Ya, karena udara sebenarnya tidak baik kalau ada panas air lebih baik. Ya, oleh karena itu jarang tidak ada jarang digunakan kamar. Yang paling banyak di kampung. Jadi oleh karena itu contoh seperti ini dari titik 1 di sini tadi campur dengan titik 3 campurannya ini di mana titiknya Pak sesuai dengan bandingan. Kalau yang panasnya banyak ya lebih panas ya. Kalau perbandingannya lebih dikit ya lebih dikit ya. Oleh karena itu kita punya rumus jadinya M1 massa 1 ya udara kering 1 tambah massa udara kering 2 itu sama dengan massa udara kering 3. Total air udara massa udara kering kali ke bawahnya. Total air udara 1 ditambah total air udara 2 sama dengan total air udara 3. Demikian juga dengan ental. Nah sekarang ini M3 kan dengan M1 M2 M3 nya kita gantikan di sini ya, M1 M2 di sini ya, kalau kita tulis itu M1 B1 tambah M2 B2 sama dengan M1 tambah M2 B3 sama dengan M1 B3 tambah M2 B3 ya. Nah kita tulis di sini M1 B1 ya kurang M1 B3 sama dengan M2 B3 kurang M2 B2. Cocok ya? Cocok itu? Hah? Cocok? Cocok ya? Kita ambil sini M1 B1 kurang B3 sama dengan M2 kali B3 kurang B2. Cocok gak? Hah? Cocok? Beda ya? Beda. Itu kan kita negatif saja. Kali negatif ya M1 B3 kurang B1 sama dengan M2 B2 kurang. Cocok kan? Beda apa? Ya, ini maunya dulu. Nah, cocok? Nah, demikian juga dengan entalpi ya. Entalpi juga sama. Jika kita bisa buat itu perbandingan yang M1 dengan M2 itu adalah itu dia. Ya. Oke, lanjut. Oh, ini tadi yang nggak dapat tulisnya salah kalau yang bagian 4 tadi. Lanjut, yang satu lagi. Yang baru tadi yang kirim. Hah? Yang tadi yang baru dikirim. Kita kan aja meriknya. Oke ya. Nah, di situ daerah situ yang akan surut, surut area jalan. Karena daerah jalan kan jadi itu lewat daerah itu kalau dulu kita pakai perahu. Kata stick, dua stick. Kelasnya 35. Ada yang berapa? Biasanya kalau musim kemarau baru tanahnya kering ya, baru bisa kita kalau akhir musim kemarau baru panen. Kadang-kadang hujan duluan, jadi kadang-kadang panennya pakai perahu ya, begitu dipotong padinya langsung panen dari perahu ya. Terus jemur karena banyak itu hanya di jalan, yang lain itu basah ya, yang lainnya basah jadi terpaksa di lantai. Nah hal itu jeli dilihat ada di depan kita ya, BPK Partai Keadilan adalah pemilu tahun masih tahun 2019 tidak lolos threshold, tidak masuk pidana
karena sistemnya itu tertumpuk, ya ada pembagian PKS. Ini waktu itu PK nih yang buat ini. PK namanya. Ya. Ini lantainya ada lubang-lubang ya. Kemudian ini ada bahan yang tertumpuk. Sudah gambar. Dari sini ada udara masuk kan? Ada kipas, ada pemanas masuk ke dalam. Di bawah ini lantai kolom ini namanya plenum. Disebut plenum. Tidak tahu kenapa nama plenum. Ya, dan udara ini akan masuk melewati lantai. Kalau lantai lah hilang satu sebagian. Kenapa? Karena sebagian terhalang oleh bagian yang tidak terlubang. Nah, lubang-lubang itu mesti lebih kecil dari butiran biji yang akan kita kering. Nah, kenapa? Karena lebih besar itu kalau kolomnya. Ya. Nah, kemudian bagian atasnya ada bahan yang akan kita bisa gambar, bisa macam-macam. Nah, udara yang kita tiup itu mesti bisa melewati tumpukan kan, dari sela-sela itu sampai ke atas, lalu dia keluar ke udara. Nah, pada waktu dia keluar itu kita titik tiga, ya. Pada waktu dia ada di plenum titik dua. Yang udara luar dari sini, ini titik satu. Jadi kalau kita gambar, ini titik 1, 2, sini pas keluar dari sini, di sini ya, ini titik 3. Ya. Nah, kita mesti memastikan bahwa udara itu bisa lewat dari titik keluar dari titik 3. Kenapa? Kalau dia tidak keluar, ada panas, ada air di dalam. Kalau itu gabah, kalau itu kacang hijau, jadi apa dia jadi? Atau bumbu. Ya, jadi bumbu dan gitu. Karena ada panas jadi bubur di bawah. Nggak bisa naik ke atas kan? Kalau gabah tadi jadi nasi di bawah situ, nasi campur. Ya makanan ternak lah, makanan ayam. Nah, nasi campur padinya, kulit padi kan. Oleh karena itu kita mesti memastikan udara itu yang tertiup mesti kuat untuk lewat ke atas. Ya. Nah, ada cara paling sederhana. Gimana caranya? Kan kita tahu yang ulang tahun ada kecil lebar-lebarkan itu ya. Ulang tahun atau apa, pesta ya. Paling sederhana kalau ada kata duit, ambil daun kering, diremas, tabur di atasnya. Ya kan? Kalau daunnya naik, tiup ya ke atas, artinya udaranya lewat. Nah, jadi kalau lewat kita bisa merasa yakin bahwa dia akan kering secara bertahap sampai ke atas. Yang paling kering dulu, paling bawah tentunya. Ya nanti kita minggu depan atau enggak 2 minggu lagi kita akan bicarakan gimana ngitungnya berlapis-lapis itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti memastikan kita beli kipas yang cukup kuat untuk niup udara melewati semuanya. Oke. Dan alat ini banyak versinya ya. Alat ini paling banyak digunakan. Kenapa? Karena mudah dibuat. Kalau di kampung juga kaca buat. Tinggal beli plat lantainya. Plat lantainya ada dijual di pasar atau bangunan, ya. Terus tinggal beli kipas, ya. Di toko juga ada toko alat-alat mesin pertanian, ya. Terus kompornya, terserah kita mau kompor minyak tanah, kompor diesel, ya. Kompor minyak bakar, atau kompor biomasa bisa juga, ya. Terserah kita untuk menggunakannya. Tapi yang pasti dia bisa memberikan. Terus dindingnya gimana? Dindingnya suka-suka juga. Nah itu tadi si PK waktu itu dia beli kipas, beli kompor,
gali lantai, kemudian dia bikin bangunan itu lantainya pakai dindingnya batu bata, kasih atap daun dia, atap daunnya. Jadi orang sana aman tertolong kan? Jadi bisa tanya siapa yang buat? Orang sana PK Pak, apa PK? Partai Keadilan. Menang nggak dia? Menang. Tapi secara nasional masih kalah. Jadi sekarang di situ karena ini selalu menang PKS ini. Nah, sudah tahu sekarang tidak melok lagi di situ. Lama ya. Sudah 5 tahun lebih. Paham ya? Jadi kalau kalian mau bisa buat ya. Banyak penelitian kakak kelas kalian dan kakak kelas saya juga banyak penelitian ini. Ya. Oh besar Pak, bisa kita buat simulasi yang kecil. Ya. Bisa kita buat 1 meter plus 1 meter, 1,5 kali 1 meter, gitu ya. Kasih 2 kali 3 besar tuh. Nyari gabah itu mati kan. Ya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, orang sudah buat yang halaman berikutnya yang saya Inggris. Orang sudah buat hubungan antara debit dengan tekanan yang hilang pada waktu melewati hubungan. Ya, macam-macam ini. Yang ini yang saya titik ini yang garis ini adalah biji bunga matahari yang diambil minyaknya. Kalau yang minyaknya dikit, akan digunakan sebagai kuaci. Ya, kalau minyaknya banyak, diambil minyaknya yang korek. Ya. Nah, ada di sini apa? Nah, ini rough rice. Ya, nah ini kan repot kita ya. Repot kita ini very liquid. Mistranya lain belum ada. Ya. Jadi oke, sebelum kita lanjut. Di bawah sana kita lihat sini ya. Ini reservoir persatuan tinggi kedalaman ya. Reservoir pengukuran tekanan persatuan kedalaman. Kalau saya juga cukup tinggi. Ya, Pascal per meter. Yang di sini ini airflow. Jadi sudah meter kubik per detik. Kok ada meter kuadrat lagi? Meter kubik per detik. Coretnya Pak, coretnya. Ini meter per? Enggak. Itu adalah disebut PA gitu ya. PA itu adalah debit udara per satuan luas lantai per meter. Satuan luas. Jadi kalau tadi 2 kali 3, 6 meter ya. 6, kita kalikan QR itu debit total. Kalau debit total, tidak ada lagi meter kuadratnya ya. Jadi meter kubik per detik saja. Ya, sama juga tadi dari kedalaman itu ya. Kalau pengukuran tekanan kedalaman itu per meter, dari 2 meter ya kali 2, kalau 1,5 kali 1,5 kehilangannya. Paham ya? Nah, pertanyaannya, gimana Pak mengukur ini? Ya, jadi dipasang di sini namanya ya apa namanya? Karena ada manusia juga. Nah ini yang paling sederhana masuk sini, ya. Nah bedanya ini kita sebut sebagai tekanan udara di ini adalah tekanan tekanan tinggi kan. Nah yang paling bawah itu bagi tingginya ya. Kadang-kadang ada yang praktiknya setengah-tengah, boleh nggak? Boleh. Jadi nanti yang tingginya itu dari sini-sininya berapa ya. Ada soal-soal yang nanti itu suka nipu dikit ya. 1,5 meter dari atas katanya. Padahal dari tingginya 3 meter, 1,5 meter dari atas diukur. Ya kehilangannya 1,5 meter ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Ya.
Ya. Hah? Tidak bertanya tuh. Oke, lanjut. Ya, nah jadi kan apa tadi ya? Kalau itu tadi asalnya dari rumus. Rumusnya adalah ini. Rumus 61 itu adalah delta P aksen. Contohnya di atas ya. Itu adalah penurunan tekanan atau pressure drop per satuan tinggi. Kalau dikatakan UPA ya sama dengan A kali UA kuadrat kali log 1 tambah B UA. Ya, paham ya? Nah, kalau diketahui tadi pakai yang sana ada alat ukur tekanannya sebagai ini dapat delta P kan? Aksen delta P konten. Kita bisa hitung berapa QA-nya. Oke, rumus ini. Nanti Q totalnya tinggal dikalikan luas lantai. Ya. Ada pertanyaan? A dan B apa bersama? A besar, B besar, B besar, bersama. Nah ini yang sudah jadi A kecil, B kecil untuk rumus 61 itu satu internasional sebelah kanannya bahasa Inggris. Ya, perhatikan yang bagian bawahnya itu adalah selang ya, selang untuk udara kering. Oke, lanjut. Nah ini tadi angka ABC ya, rumus 6 2 ya. Ya, nah yang beberapa slide berikut bukan untuk S1 ya. Jadi ternyata beda densitas, beda rupanya ininya. Ya, ada faktor pengalih namanya faktor pengalih BS-nya. Sachs per multiplier. Sachs itu nama orang. Ya, faktor pengalih Sachs. Contoh ya, beras ya, beras yang sudah dimilkan sudah disosok beras putih, tapi densitasnya 921,1 jadi berat ya. Nah itu faktor pengalih yang tidak bawah itu. Nah, dan juga kita perhatikan itu ada beras panjang, ada beras pendek. Perhatikan beras panjang tadi yang paling bawahnya 921,1. Beras pendek, beras sedang ya, beras sedang. Ya. Beras sedang itu lebih padat karena lebih banyak ya mengisi rongga kan. 962, siapa sudah pernah lihat beras panjang? Belum pernah. Siapa yang belum pernah masak foto? Dulu waktu kecil diajak kiai kau hanya mengantar Anjur Baram. Di sana banyak orang makan beras panjang. Itu apa? Nasi kebuli ya. Lihat kan? Panjang nggak berasnya? Ya, itu beras impor. Jadi kalau orang-orang dari Afghanistan sana, Afghanistan, Iran, Irak, Arab, Libya, Mesir sampai Maroko sana terkadang berasnya itu panjang berasnya. Kalau di kita beras medium atau yang pendek. Ada yang pendek, tapi biasanya yang pendek itu dari makan orang jadikan makanan turun biasanya. Ya. Ada yang sakit pendeknya sudah bulat ya, seperti apa namanya, seperti kacang ini makanan burung itu. Ya. Tapi yang ini yang medium ya. Oke, nah kalau kalian nak mengirimkan seperti itu bolehlah. Lanjut. Ya, ini juga kalau ada potongan-potongan, tapi ini hanya sekadar pengetahuan untuk kalian bahwa kalau itu kenapa? Karena itu tadi. Kotor, masa makannya sebelum dimasukkan, dibersihkan dulu di sana, jangan ada daun dan sebagainya. Ya, lanjut. Ya, nah ini faktor pengalihnya lanjut aja.
Tadi ada lantai kan? Lantainya lubang-lubang. Yang berapa? Kehilangan yang berarti lantai berapa? Ya, kalau satu internasional ya bawah 168 yang bawah ya. Sedangkan satu lagi Inggris. Nah 1,07 kali QA bagi E kali OF kuadrat. E apa? E itu adalah rongga pada biji-bijian, rongga antar biji-bijian. Kemudian yang OF itu bukaan. Kita itu 1 meter. Jadi itu jumlah lubangnya. Kemudian satu lubangnya berapa? Nah, dibagi dengan 1 meter. Dapat OF. Kalau E bagaimana cara hitungnya, Pak? Ada yang tahu? Ada yang bisa tahu? Jadi diambil ini ya, diambil gelas struktur yang besar, yang seliter, diisi. Ya, setengah liter lah kalau 100 mili lah, 100 liter besar banyak sekali. 100 mili atau 500 mili besar ya. Terus diisi sampai tanda ya, 500 mili tanda diratakan. Setelah diratakan, diambil silikon cair. Ya. Tahu nggak silikon cair? Hah? Nggak tahu? Kalian kamu punya motor? Motornya gelap kan? Oke, alat gelap. Itu bahan bakunya silikon cair. Ya, dan modern yang berbentuk ini itu silikon. Nah, banyak dijual yang bahan. Silikon cair itu juga terbuat dari gelap. Ya, kalian bisa nanti. Ya. Itu dimasukkan itu terukur masukkannya ya sampai dia nggak bisa masuk lagi. Nah, jumlah yang masuk itu sama dengan rongga kosong pada di antara jumlah E ya, tentu dibagi total ya. Ya, kenapa pakai silikon? Karena silikon nggak pakai air saja. Kalau air bisa diserap oleh iya, kalau silikon dari serap. Paham ya? Baca nggak ya deskripsi Pak? Baca lalu mau ada silikon, kacang hijau, satu keras, kacang tanah, ada yang gandum, masih terbuka ada Pak? Masih banyak. Nah cepat, sebulan selesai aja. Ya, tulisnya yang lama. Oke? Ada 5. Cepat. Oke, lanjut. Nah, jadi ya kalau kita mau hitung kecepatan aliran, ada kecepatan kan? Nah, ini ada tabung pipa. Tabung ini tadi ada pipa kan, ada pipa ke dalam itu. Berapa kecepatan udaranya? Ya, pakai tabung pipa. Tabung pipa itu berbunyi seperti yang arah aliran itu dalam pipa ya. Ini ada aliran udara yang tengah, kemudian dari samping. Yang dari samping itu disebut tekanan statis. Ya, yang di tengah itu disebut tekanan total. Tekanan total yang dalam statis kita dapat tekanan dinamis. Tekanan dinamis bisa dikonversi kepada kecepatan. Ya, kalau kita itu tidak maka pas dan minyak ya sudah masih tidak kealahan. Makanya kasihan yang kira-kira masalah. Yang ketemu ya. Nah ini kesempatannya, jadi kita bisa tahu kira-kira kalau sedikit tahanan kita dalam ya. Ya, jadi kalau sedikit udara bagaimana bagi area atasnya itu satuan Inggris. Lanjut. Atau bisa kita konversi ke dalam Pascal. Ya, kalau dalam Pascal.
Set kontrol tanda dengan tambah tanda, tambah tanda, tambah lagi tidak bisa. Oke, yang jauh udah kelihatan mendekat. Bawah itu adalah ini inci. Tadi jalan 66A, ini 66B. Nah, selesaikan itu. Dalam bisa lagi. Bisa nggak? Bisa. Nah, yang punya laptop itu siapa? Bisa. Itu ada tahanan. Ya. Ini Pascal per meter. Ya. Nah, sumbu vertikalnya itu M quantity. Ya, David. Satuannya liter per detik. Jadi nanti kalau kami menggunakan sedapat, konversi ke meter kubik per detik. Ya. Nah, kita ambil lihatnya sumbu kiri itu skala log ya. Bawahnya log. Ini log, maka 10, 100, 1000. Kita bisa ambil yang 1000 dulu. 1000 liter itu 1 meter kubik. Kita naik ke sini. Ya. Nah, ini yang tadi pipa itu berapa diameternya? Di samping. Ya. Di samping. Iya. Jadi kalau pipa itu ini ya. Ini diameter pipa. Katakanlah 35 cm. Ya. 1000 35 cm kita tarik ke bawah. Nah, 3 berapa nih? 3,2. 325. Ya, 325 Pascal per meter. Jika obat kita hanya tahu kecepatan aliran, cuma hanya itu bukan ada nama alam. Kecepatan aliran namanya angin momentum. Ya, dan diameternya tahu bisa juga. Kita ambil contoh yang lebih mudah di sini. Ya, sesuai datanya ya. Ini kecepatannya 10 meter per detik. Diameternya 150 mili. Artinya 15 cm kan? Nah, ini kita harus kawal. Maka bilangnya 9. 9 tadi. Ini 8. 10, 9 sini. 9,2. Ya, 925 berapa? Ya, bisa ya? Nah, tergantung apa yang diketahui. Ya, lanjut. Dan dulu. Lanjut, catatan Inggris. Ya, nah ini rasanya untuk pasca. Ya, sama dengan kemarin kita belajar review mekanika juga ya, kalau ada belokan, elbow, lanjut. Ya, nah itu ada kalinya. C ya, C kali V kuadrat per 2G. Ya, lanjut. Ya, atau ini C, itu ada C ya, C-nya. Lanjut. Nah, kalau untuk pipanya tetap mengembang, nah yang atas ya, sama juga. Nah, tadi C-nya beda, pengecilan juga berbeda ya. Lanjut. Nah ini ya, kalau mengembang, mengecil beda-beda C-nya. Ya, oke, kembali dikit. Ya, nah sekarang kita akan bicara tentang kurva karakteristik sistem. Nah, kalau kita punya alat pengerik seperti itu, kita mesti tahu kurva karakteristiknya agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik. Ya, lanjut. Nah, kita mulai dengan contoh. Contoh ya, suatu alat pengering berbentuk tangki ini ya, tangki logam, diameternya 27 kaki atau 8,2
kemudian alat berat itu namanya disebut bin gitu ya, drum ya, drum raksasa, diisi dengan jagung pipil setinggi 12 kali atau 3,6 meter, kalau beratnya 4 meter. Kemudian ada kipas di situ ya. Kipas itu tipenya aksial, koneksial, yang dihubungkan dengan itu pipa hubung diameter 24 inci atau 61 cm. Ya, panjangnya 20 kaki atau 6,1 meter, berarti 6 meter. Kemudian dak itu memasuki pleno, yaitu lantai bawah, dengan transisi yang sama. Roda infrastruktur untuk fasilitas ini. Nah, untuk ini kita bisa buat 10 kolom. Ya, lanjut. Ini bentuknya alat itu ya. Lanjut. Oke, ini ada 10 kolom. Bersama ini. Belum. Bisa ada bersama. Oke, geser ke kiri supaya angka satunya kelihatan, kolom satunya kelihatan, kolom belakangnya kanan nggak kelihatan apa. Oke, stop. Agak naik dikit, tidak jadi sana. No, kan naikkan ke atas. Lagi ke lagi. Stop ya. Nah, kolom 1 itu disebut Q kan? Q itu debit total. Ya, dari total. Kalau sudah Inggris komponen, kalau kita apa? Detik ya. Nah ini satu Inggris ya makanya. 2, 4, 6, 8, 10. Tentu kita punya pertanyaan dari mana 2, 4, 6, 8, 10 itu? Ya, ada nanya itu? Ya, jawabannya suka-suka dengan vokal gambar. Ya, maksudnya apa? Karena kita ingin membuat tadi ya kurva kita sumbu bawahnya tadi kan dari debit ya. Jadi kita ingin membuat grafik supaya ada debitnya di bawah. Semakin kecil semakin bagus. Jadi kalau kayak ini masih ada patah-patah kita garisnya kan. Kalau semakin kecil semakin halus nanti dia. Ya. Repot Pak, enggak repot, cukup satu kali hitung, yang lainnya tinggal copy paste di bawahnya. Ya kan? Ya, gitu kan? Copy paste ya. Ya, nah jadi 2, 4, 6, 8, 10. Boleh nggak 1000 Pak? Boleh. Pak 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 100. 500 boleh nggak? Boleh. Jadi lebih bagus lagi grafiknya. Nggak patah-patah kan? Ya. Nah itu yang sebelah kiri. Yang kolom 2 itu adalah QA. QA adalah kolom 1 dibagi luas. Ya. Kolom 1 dibagi luas nanti itu adalah kolom 2. Catat ya. Bingung ya. Kolom 3 yang sampai aksen itu bisa dihitung dengan menggunakan apa yang kita pada kolom 2 dan rumus 6 1. Ya paham ya? Ada nggak paham? Rumus 6 1 tadi. Yang sampai aksen sama dengan A kali A bagi log dalam kolom 1 tambah B kali ya. Nah, itu kita tadi apa ini? Bahannya tadi apa? Jagung pipil ya. Jagung pipil. Ini dimasukkan apa? Ini kita hitung. Ini kan dibagi hitungnya. Ini dibagi luas. Ini rumus 6 satunya dari tulisannya. Rumus 6 satunya. Ya. Nah, kemudian
10 adalah yang ini kolom 8 kurang kolom 4 kolom 10. Lanjut. Nah inilah grafiknya. Ya, ini tadi debit. Ya, kita ganti dari meter kubik per detik. Ya. Ini tekanan statiknya. Ya. Ini tadi kalau hanya biji-bijian saja. Ini semua komponen saling total. Ya, ini kolom. Itu apa di kolom ini? Paham ya? Bisa? Saya buat itu ya. Menggunakan kolom saja. Jadi kalau itu kan diketahui tadi apa? Jarum pipil. Kalau gabah, ya lihat A, B, C gabahnya. Ya. Beda-beda itu. Oke. Lanjut. Nah ini tekan profil sekarang konturnya pada waktu jika ada tekan debitnya 10.000 saya akan kubik komponen. Ya. Nanti kalau tekanannya naik ke atas, tidak begitu penting kalau kita S1, tapi kalau mau belajar itu boleh. Lanjut. Oke. Nah, kalau tadi ininya kita ini kan kelihatannya sederhana sekali ya. Ini lantainya ini kan kuat ya. Kalau tadi 2 kali 6 itu berapa ton dari sini? Berapa? Lumayan ya. Bisa 2 atau 3 ton. Berat kan? Rendot lah ya. Ya apa kan? Jadi aslinya itu mestinya ini ada tiang-tiang juga bentuknya nggak ada apa ya. Juga untuk menyangka. Jadi yang kita rumuskan itu adalah konsep ideal. Secara praktisnya ada masalah di bawah. Ya, lanjut. Ya, secara teoritis kalau 100% kecepatan dikonversi menjadi tekanan statik. Lanjut. Oke. Sekarang tadi kan 1 ya. Kalau kita beli ini kipas itu mahal. Kenapa? Kalau semakin besar kan semakin kurang. Jadi sekalian beli besar. Dan kalau besar sayang kalau hanya pakai 1. Jadi dibuat 2. Ya. Jadi ini contoh 2 jadi paralel ya. Paralel ya. 2 biji-bijian beans ya. Dapat apa namanya? Mempunyai kipas yang dapat memberikan aliran udara ke keduanya secara simultan. Ya. Kedua bin diameternya sama 8,23. Bin A berisi sorghum setinggi 5 meter. Bin B berisi apa namanya? Kedelai setinggi 6 meter. Plot kurva sistem untuk fasilitas ini. Ya, nah lanjut. Ya ini contoh apa yang sebetulnya ini ya. Lanjut. Ya. Nah kalau dia kita buat paralel 2, maka tekanan di sini tekanan masih sama kan? Kalau kan bocor,
Saya tangkap. Ini Semenit lagi. ini kanan kaki. Sebelumnya dulu. Lagi ya, seperti ini tadi ya. Dua yang kanan dan yang kiri. Ini pasti satu. 13 tuh. Pemanasnya sama. 13. Lanjut. Lanjut. Jam berapa nih? Kipas ya. Lanjut. Ada kipas namanya aksial. Kalau bentuk ini aksial. Ya, kipas seperti ini. Debitnya banyak, tapi tekanannya tidak tinggi-tinggi amat. Ya. Kenapa tidak tinggi-tinggi amat? Karena di bagian tengah ada poros yang menurunkan tekanannya. Lanjut. Nah ini yang sentrifugal, guys, sentrifugal ya. Itu asing kita sama kipasnya yang sentrifugal. Oke, lanjut. Nah, ya. Nah kalau kita beli kipas, pastinya ada ujinya. Ujinya itu menggunakan standar AMCA, Air Moving and Conditioning Association. Ini yang paling banyak makanya orang-orang kita yang bergerak di bidang AC. Kalau ini nggak apa-apa. Kalau satu mall pasang AC nya, ya berapa kipasnya? Karena kipasnya ada. Ya, dan biasanya kalau kita ke mall-mall atau ke supermarket besar, itu kalau ada sekarang modelnya akan dikasih plafon dan kenapa supaya hemat juga dia, hemat biaya kan gitu. Nah di atas itu kita lihat banyak pipa-pipa besar. Ya, pipa itu rupanya bukan seperti itu logam, rupanya bukan. Itu adalah gunanya untuk menjalankan apa? Menjalankan AC. Jadi siapa pernah datang ke salah satu itu pagi-pagi belum ini ya, baru mau dihidupkan. Mau dihidupkan, terus saya datang kasih saya. Kenapa? Karena kalau itu mereka benar. Kalau dia waktu mau dia seperti bakal gadis, sebenarnya, gitu ya. Nah itu ada standarnya, ada standarnya AMCA di sekali taksir. Karena kawan-kawan kita di Mesir ada itu. Oke. Ya, ada efisiensi statiknya seterusnya. Kita tidak akan bicarakan itu. Kecuali kamu mau pasang, lanjut. Ya, nah ini tadi yang aksial kan. Bagian tengah sini ada lengkapnya. Jadi gimana dihitung berapa? Cara buatnya ini kita tiupkan kipas kita ya ke pipa. Kalau bisa kita gimana susah juga gitu ya. Bisa kaku, bisa fleksibel kan. Nah kalau kan selang air untuk pemadam kebakaran itu nggak kaku udah kan, sangat baik kan. Nah, gitu. Nah, ini kita tiupkan. Kemudian kalau kita tutup rapat pipa itu ujungnya, ya tidak ada lagi udara yang keluar, maka tekanannya itu adalah yang paling tinggi kan, 0% keluar. Kalau kita buka 10, nah kayak gitu ya, 20, 30, nah 30 turun ya, kemudian naiklah, kemudian nanti pada waktu 100% dilepas, turun lagi dia ke bawah. Wah, ini kurva sistem kipas aksial. Kenapa ada lengkap di bawah? Karena tadi di tengah-tengah tidak ada udara yang mengalir, karena ada porosnya. Ya, lanjut. Oh, udah dulu satu. Di bawah sekali itu ada ASRAE ya, ASHRE. Kalau kalian ada kipas, beli standar itu. Ini standar lama, standar silam. Sebelum sekolah pulang nggak beli.
sentrifugal, tidak ada tadi lojak permukaan sini ya. Ya. Nah ini untuk kipas aksial tadi ya A, B, C nya. Ya ini untuk kurva kipasnya ya. Ya ini satuan ininya apa namanya? Fokusin A, B, C nya. Ini tidak usah kalau kalian mau merancang pipa, ini ada khusus pipa dan kipas. Ya. Jadi, nah apa gunanya tadi kita tahu kurva